Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Izatul Wardati. Hari ini kita akan membahas mengenai materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, materi ini bisa kalian jumpai pada kelas 7 semester 1. Sebelum kita mulai, kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya menjelaskan materi, kalian bisa mencatat hal-hal yang sekiranya penting dari materi ini. Oke, jangan lupa berdoa dulu ya. Proses penetapan Pancasila dimulai dari tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Mengapa BPUPKI dibubarkan? Alasannya karena BPUPKI sudah selesai melaksanakan tugasnya. Tugas BPUPKI pada saat itu adalah untuk merumuskan dasar negara Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bahwa rumusan dasar negara diusulkan oleh 3 tokoh pendiri negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Rumusan Pancasila lahir dari pemikirannya Insinyur Soekarno. Nah, kita lanjut ya. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya dikenal Dokuritsu Zunbi Inkai. PPKI adalah organisasi bentukan Jepang seperti halnya BPUPKI. Salah satu tugas dari PPKI ini adalah untuk menetapkan Pancasila. Kalau BPUPKI tugasnya untuk merumuskan Pancasila. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menuju kota Saigon, Jepang, untuk menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI. Jumlah anggota PPKI pada mulanya 21 orang, termasuk ketua dan wakilnya. Namun, kemudian anggota PPKI ditambah 6 orang atas kehendak bangsa Indonesia sendiri. Hal ini untuk meyakinkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang. Jadi, jumlah anggota PPKI ada 27 orang. Nah, selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Saat itu, sekutu negara Jepang adalah Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Setelah mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, hal ini memberikan angin segar kepada bangsa Indonesia. Pada saat itu, Indonesia terjadi kekosongan kepemimpinan, artinya tidak ada negara yang menjajah Indonesia, karena Jepang sudah menyerah. Nah, inilah saat yang tepat untuk bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang pertama. Hasil sidang PPKI ini ada 3 ya. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat Pancasila sebagai dasar negara kita. Pada sidang PPK ini terjadi perubahan dasar negara yang sudah disepakati pada Piagam Jakarta. Pada Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, pada sidang PPKI ini, bunyi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, jika ditanya dasar negara yang berlaku di Indonesia, yaitu dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ya. Hasil sidang PPKI yang kedua, yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Pada saat sidang PPKI itu, presiden yang terpilih adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Pemilihan presiden dan wakil presiden saat itu menggunakan cara aklamasi. Apa itu aklamasi? Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Selanjutnya, hasil sidang yang ketiga, yaitu membentuk KNIP atau singkatan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini bertugas untuk membantu pekerjaan presiden dan wakil presiden. Pada saat itu, karena belum memiliki lembaga-lembaga yang lengkap untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden. Nah, sekian pembahasan kita mengenai materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terakhir, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.